dia terjadi spike ya di sini untuk China Central Bank ini ketika dia cut rates dan dia inject 1 trillion yuan. 1 triliun yuan ini dimasukkan. Yang ini kalau saya bayangkan ya teman-teman, ini printernya udah nyala nih. Yo, alright guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kali ini saya hadir lagi menemani teman-teman untuk menikmati kopi sambil kita discuss ya berita-berita yang positif di sini mengenai pergerakan Bitcoin dan kripto, di mana kripto ini pada ikutan naik nih ketika si BTC-nya naik, teman-teman. Teman-teman, berita yang menarik kenapa dia terjadi kenaikan ini, teman-teman ya, kita lihat ada triggernya. Salah satu ya di sini, Cina yang kita bicarakan di postingan sebelumnya itu yang akhirnya mau ya bekerja sama atau mau dia bertemu ini dengan pihak dari Amerika itu dengan isu fentanyl atau prekursor itu. Kali ini Scott Bessent katakan bahwa ini quite advance ini. Ini lumayan ada kemajuan ini, katanya dia ini ketika ini menuju ke pertemuan dengan orang-orang atau perwakilan dari China. Yang dalam hal ini teman-teman ya, kalau kita mau perhatikan di sini sangat-sangat menarik karena kedua belah pihak ini tampaknya melakukan hal yang sama. Kita mulai dari Cina. Cina ini akhirnya potong suku bunga, kemudian dia inject liquidity teman-teman. Dia suntik dana segar ini ketika dia ini akan ketemu dengan pihak dari Amerika untuk discuss lah bisnis mereka itu seperti apa, atau dari tarif inilah, perang tarif yang terjadi antar kedua negara ini. Dan di sini sangat menarik karena ketika dia menurunkan suku bunga, kemudian pasar ini dibanjiri dengan uang-uang baru, di mana itu tujuannya adalah supaya ekonomi mereka ini bisa stabil. Jadi selama ini kemungkinan besar agak struggling juga nih si Chinese ya, kurang lebih sama lah mungkin dengan Amerika. Dan di sini dia ingin meringankan nih orang-orang yang mau pinjam uang, kemudian orang-orang yang ingin menjalankan bisnisnya secara normal. Jadi uang ini dipermudahkan lah untuk mereka. Dan kalau kita lihat di sini, dia terjadi spike ya di sini untuk China Central Bank ini ketika dia cut rates dan dia inject 1 trillion yuan. 1 triliun yuan ini dimasukkan. Yang ini kalau saya bayangkan ya teman-teman, ini printernya udah nyala nih. Printernya udah jalan, kemudian fresh money itu udah mulai masuk ke pasar. Dan Amerika, teman-teman, ternyata the Fed di sini karena ada 20 billion US dollar ini diinjek secara diam-diam ini oleh the Fed di sini. And what it means for crypto, guys? Apa dampaknya kepada kripto? Oke, teman-teman, 20 billions ini diam-diam. Kayaknya the Fed juga dalam hal ini sudah ngeprint juga, printernya sudah juga ya, udah cetak uang baru lagi, fresh money lagi mereka di sini. Dan seperti yang sering saya katakan juga ya, bahwa Bitcoin ini makanannya itu adalah inflasi teman-teman. Jadi ada uang lebih di pasar itu, itulah larinya ke Bitcoin. Jadi dia seperti black hole yang menyedot ini likuiditas yang dari pasar itu, terutama uang-uang yang terjadi karena inflasi ya, atau karena terjadinya inflasi, cetak uang baru negara itu dan akhirnya disedot oleh si Bitcoin ini. Dan bagi kripto, ya jelas ketika bosnya naik, bapaknya naik, maka altcoins yang punya potensial, yang punya project yang bagus, komunitas yang bagus, itu akan mengikuti kenaikannya. Dan kita lanjutkan lagi di sini, ada BlackRock ya, kali ini. Kenapa ini sinyal yang sangat-sangat bullish ya ke depan ini, teman-teman? Karena BlackRock Bitcoin ETF ini sudah lebih besar daripada gold yang mereka punya dalam hal ini. Padahal umur dari gold ETF itu sudah 20 tahunan lah. Atau 20 tahunan si BlackRock ini pegang gold ETF. Tetapi hanya kurang dari setahun itu jumlah kepemilikan atau aset under management-nya dia yang berkaitan dengan Bitcoin ETF itu lebih besar daripada gold yang mereka pegang 20 tahun yang lalu. Teman-teman, secara data terbarunya saja di sini, BlackRock dalam 16 hari terakhir ini saja ini, sahabat Black Cuan, itu terjadi inflow terus-menerus dan itulah yang bikin Bitcoin ini naik bahkan sampai ke 97K.
3.000 lagi dia menuju ke 100.000 teman-teman. Dan masih kita berbicara, coba kita perbandingkan di sini mengenai BTC ETF dan Gold ETF ya. Ini ada Bloomberg yang menyatakan bahwa BTC ETF ini akan men-triple. Artinya dia akan 3 kali lebih besar atau 3 kali lipat lebih besar daripada Gold ETF dalam hal aset under management. Jadi Bloomberg ini memberi prediksi yang bold di sini teman-teman. Dan untuk prediksi ya, secara harga di sini, tahun 2025 ini sendiri, dari Fundstratch di sini, Tom Lee katakan ya, bahwa 2025 ini BTC itu bisa sampai 150k sahabat Backcuan. Hal ini berkaitan dengan korelasi ya dari si Bitcoin ini dengan M2 money supply, di mana tadi kita lihat ada injeksi-injeksi pasar yang besar. Oleh karena itu, apabila M2 money supply-nya ini terus saja dia naik, dan sementara ini pergerakan dari Bitcoin ini textbook sekali dia mengikuti pergerakan dari M2 money supply. Dan prediksi lainnya itu datang dari CZ Binance. Changpeng Zhao ini mengatakan bahwa ini bisa ke 1 juta per 1 Bitcoin dalam beberapa tahun ke depan. Ini tidak hanya CZ ya, Arthur Hayes juga seperti itu. Oleh karena itu banyak juga prediksi di atas 200.000 di tahun 2025 ini saja. Oleh karena itu kita melihat ini berita sangat-sangat positif. Dan teman-teman, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengingatkan supaya kita tidak kesannya saya menjerumuskan kalian untuk terlalu bullish dalam hal ini. Tetap diingat bahwa this is not financial advice teman-teman. Balik lagi, apabila CZ dengan Arthur Hayes tadi dari Bitwise itu mengantisipasi ke 1 juta dolar, kali ini ada berita yang positif, yang bullish juga ini dari South Korea. Ini calon presidennya yang akan datang ini calon presiden ya teman-teman. Dia katakan, kalau saya terpilih nih, bulan depan saya akan menjalankan yang namanya itu spot Bitcoin ETF di Korea. Malah jangan-jangan ini strategic reserve juga jadi nyantarkan. Kalau untuk di Korea Selatan ini luar biasa. Bitcoin itu sudah menjadi kayak perbincangan gitu kan di dalam kalangan politik seperti itu teman-teman. Ini sangat-sangat positif menurut saya dan sangat menarik. Dan kalau kita perhatikan dari BTC.dominance, jadi apabila teman-teman bertanya mana bull runs-nya, ini bull runs-nya teman-teman. Bull runs itu terjadi di BTC.D. Gila, saya tunggu di altcoins malah dia di BTC.D. Ya katakan nangislah para altcoins kalau begini ceritanya. Akan tetapi kita tunggu ya, sampai mana dia mau naik ini si BTC.D ini. Kalau kita perhatikan ini dari Reg Capital di sini, memang sedikit mengkhawatirkan teman-teman kalau saya lihat ya di sini dari 2018 sempat sampai ke 71, 2019 sampai ke 71, 2021 juga di sini bull runs 2021 ya. Itu di 2020-nya itu naik sampai ke 71, habis itu baru dia turun teman-teman di sini di Januari itu gas turun di sini. Nah, kita ini sekarang apakah kita akan dibikin nangis dulu nih? Dia naik sampai ke 71 ke diskon parah nih para altcoins itu kalau ini terjadi teman-teman. Akan tetapi setelah itu guys, bull runs yang sebenarnya itu ngeri. Gaspol di sini. Begitu si BTC.D-nya ini turun, artinya ada shifting money. Oke, para WS ini, para paus-paus ini akan bilang kita sudah dapat banyak untung nih di sini. Ayo kita putar uang kita main ke altcoins. Kita ambil keuntungan di altcoins, gas-gaskan dia naik gitu kan. Jadi banyak juga orang yang akan terperangkap juga nanti di altcoins karena dia tidak masuk duluan atau dia tidak punya barang duluan. Begitu dia naik, wah ini bakalan naik. Begitu dia beli, ternyata dia udah dipucuk dan para big money ini akan cash out, dia turun lagi itu altcoins. Tapi di pump duluan teman-teman. Seperti itu apabila ada rotasi nanti dari Bitcoin ke alts. Itulah yang kita tunggu. Dan kali ini tidak hanya Bitcoin yang saya bicarakan dengan kalian. Kita akan sedikit berbeda topiknya ini untuk altcoins-nya ya. Kita ke BNB sekarang ini teman-teman. BNB yang lagi naik daun ini, ketika saya record video dia sudah naik tadi itu di berapa nih? BNB guys, BNB di 602 dolar. Dan rencana CZ untuk meramaikan lagi nih jaringannya BSC ya. Dia akan melakukan yang namanya itu pemotongan gas fee di sini. Bisa jadi 3x sampai ke 10x untuk pemotongan gas fee di sini, yang mana orang-orang akan bikin meme coin di situ, orang-orang akan menggunakan jaringannya untuk game ya, terutama yang finance ya, GameFi di situ.
BSC ini atau Binance ini kan punya banyak sekali ekosistem games juga di situ. Jadi ini semakin menarik persaingan dari big caps ini ya, selain Solana, Ethereum, kemudian sekarang ada si BNB di sini. Dan sangat-sangat menarik. Berita berikutnya masih tentang BNB adalah tentang spot ETF-nya mereka. Kali ini, FanX ini mengajukan untuk BNB ETF kepada SEC, teman-teman. Jadi kalau selama ini kita menunggu Solana dulu, XRP dulu kah, Cardano dulu kah, sekarang ini malah datang FanX mengajukan untuk si BNB. Jadi ada juga kemungkinan besar saya di sini, saya berpikir ya, bahwa alt season kali ini akan di-drive itu dengan approval dari ETF itu, teman-teman. Itu pemikiran saya sementara ini. Apabila sahabat Black Cuan punya pemikiran terkait dengan hal itu, bolehlah kalian tulis di kolom komentar seperti apa kalian menilai alt season yang kemungkinan besar terjadi kali ini itu di-drive oleh apa gitu apabila itu terjadi. Dan kalau tidak ada alt season, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, teman-teman. Dan bagian terakhir video ini sayang rasanya apabila kita tidak bicarakan tentang Ethereum ya. Kali ini teman-teman, untuk Ethereum ini sudah terjadi yang namanya itu upgrade Pectra-nya dia. Ethereum ini resmi tayang untuk upgrade Pectra di sini, di mainnet mereka. Jadi dengan adanya si upgrade ini, Ethereum ini memang jadi lebih kuat, kemudian dia lebih efisien, kemudian dia juga sigap nih, atau dia siap nih untuk memberikan fitur-fitur tambahan yang lebih ramah kepada pengguna-pengguna di dalam ekosistemnya dia. Karena pembaruan mereka ini asli mulus perjalanannya, teman-teman. Bahkan Ethereum sempat ini naik sampai ke 3% ya. Gara-gara adanya berita mengenai Pectra ini. Memang kecil sih, tidak sebanding, akan tetapi setidaknya ada kenaikan. Dan 3% itu walaupun kecil, itu udah sinyal yang positif banget ya menurut saya di sini untuk para investor dalam hal ini, teman-teman. Karena saking pentingnya mengenai Pectra ini, itu beberapa platform seperti Binance dan Coinbase itu bahkan sempat mereka ini menutup untuk sementara layanan kirim terima ETH dan token-token lainnya di jaringan ini supaya aman dulu nih selama proses upgrade. Akan tetapi aktivitas untuk jual belinya itu di dalam exchange tetap normal. Jadi buat kalian yang masih percaya kepada Ethereum ini teman-teman ya, upgrade ini menurut saya adalah angin segar ini karena ini akan bikin kepercayaan orang-orang ini semakin naik nih kepada si Ethereum. Dan sebelum menutup video kali ini, sahabat Black Cuan, saya tetap ingin mengingatkan kalian bahwa jangan jatuh ke FOMO, tetaplah melakukan risk management kalian secara mandiri. Jangan sell your car, sell your house, sell your mom. It's time all in, guys. Tetaplah berhati-hati. Karena kita tetap berada dalam dua skenario menurut saya di sini. Sebulis apapun beritanya, tetap sisakan kecurigaan kalian, kewaspadaan kalian. Karena ada hal yang lucu di sini ya, lucu sih saya katakan di sini. Karena kalau sekarang ini vibes-nya ini kecil kemungkinan terjadi, akan tetapi di market itu kita tetap harus waspada. Kita lihat di sini dari Wolf of Wall Street, guys. Pernah terjadi penurunan ini ketika bull runs itu dari 64K di April itu, dia bahkan turun sampai ke 30K. Itu kurang lebih 55% drop, baru setelah itu dia terjadi kenaikan di November. Kali ini teman-teman, mari kita berharap ini tidak terjadi. Dari 100-an ribu itu turun sampai ke 49.000, itu 55%, baru dia gas. Apakah ini mungkin terjadi? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar. Ini buat referensi saja teman-teman. Saya merasa ini kecil kemungkinan ini terjadi. Oke? Tapi tetap kita waspada. Jadi teman-teman, sekian update kita kali ini. Terima kasih telah menonton, sahabat Black Cuan. Sampai jumpa di update yang berikutnya. In the meantime, let's enjoy the ride, guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.